Selamat malam, karena ini memang di saat merekam ini sudah malam. Untuk kesempatan ini, saya akan mengulas ulang tentang sesuatu yang sudah saya tulis di Wattpad, yaitu belajar bahasa Rusia Indonesia. Yang mana materi-materi dari tulisan ini saya ambil dari aplikasi Duolingo. Untuk belajar bahasa Rusia di Duolingo, kalau dari bahasa Indonesia memang tidak ada, karena hanya tersedia Rusia ke bahasa Inggris dan sebaliknya. Jadi untuk perkenalan pertama yaitu alfabet Rusia. Ini biasa disebut huruf Sirilik atau bisa juga disebut huruf Kiril. Ada 33 huruf yang terdapat pada alfabet Rusia, memiliki suara yang ada yang sama dengan suara huruf Latin yang kita ucapkan seperti biasa, ada juga yang berbeda. Jadi huruf pertama adalah A. Sama dengan huruf Latin yang kita pakai, A, seperti pada kata saya, maka, kapan. Sudah jelas? Lalu kita beralih ke huruf kedua, B. Huruf B-nya berbeda dengan huruf yang kita pakai. Jadi huruf B-nya, untuk huruf kapital, ini seperti huruf B kecil tetapi ada garis di atasnya. Kalau huruf kecilnya seperti angka 6. Bersuara B pada kata, kalau bahasa Indonesia huruf B itu baru, bebek, berapa, dan masih banyak lagi. Huruf ketiga, ini bentuknya seperti huruf B, tetapi bersuara V. V. Jadi ini kalau di penjelasannya hurufnya huruf V, tetapi suaranya bukan huruf V, tapi V. Untuk kata di bahasa Indonesia sendiri, tidak ada untuk suara dari huruf ini. Jadi ini mungkin beberapa contoh kata dari Rusia, vod, v, dan sebagainya. Lanjut ke huruf keempat. Ini adalah huruf G. Seperti huruf L terbalik. Bentuknya bukan seperti huruf G yang kita kenal. Jadi untuk huruf kapitalnya seperti L terbalik yang ukurannya besar, yang huruf kecil ukurannya lebih kecil. Suaranya seperti huruf G pada Latin, seperti pada kata garut, galak, gurun, gagal, dan sebagainya. Lanjut ke huruf kelima. Huruf kelima, huruf D. Bentuknya seperti ini. Untuk besar, kecil, bentuknya sama, hanya beda ukuran. Bersuaranya D seperti pada kata dapur, demak, delapan, daun, dan sebagainya. Huruf keenam. Ini berbentuk seperti huruf E, tetapi bersuara Y. Tetapi pada beberapa kasus juga terkadang juga dibaca E seperti biasa. Ini suaranya Y seperti objek, subjek, proyek, dan sebagainya. Huruf ketujuh sama seperti huruf keenam, yaitu huruf E yang ada titik 2 di atasnya. Bersuara yo, seperti pada kroyok, kopior, yoyo, dan sebagainya. Lanjut ke huruf ke-8. Ini adalah huruf I. Bentuknya seperti huruf N kapital, huruf N besar, tapi diputar secara horizontal. Jadi N-nya terbalik. Ini huruf besar, kecil, bentuknya sama. Bersuara I pada kata miris, meringis, kamis, huruf suara vokal I. Lalu ke-9, ini huruf I juga, tetapi penggunaannya ini sebagai diftong, seperti kata amboy, mei, pakai, wahai. Jadi seperti huruf Y mati. Seperti itulah. Lalu ke-10. Ini bentuknya seperti angka 3 untuk huruf ke-10. Tapi bersuara Z, seperti pada zebra, huruf Z. Zebra, zaman, zat, dan sebagainya. Itu ke-11. Ini bentuknya tidak ada di huruf Latin. Untuk ke-10 tadi juga tidak ada. Itu huruf ke-11 ini bentuknya seperti huruf K yang menghadap ke depan dan ke belakang. Bersuara J. Jadi seperti Z tetapi kayak J, kayak
ditekan atau gimana ya menyebutnya. Je. Itu kata di Indonesia sendiri sebenarnya tidak ada. Jadi saya kasih contoh untuk dari Rusia saja seperti женщина. Atau ada kata lain жизнь. Lalu untuk huruf ke-12 huruf K. Bentuk sama, suara sama, seperti pada kata-kata, kenapa, kapan, kakak, kupu-kupu, dan sebagainya. Huruf ke-13 adalah huruf L. Bentuknya seperti ini. Beda dengan huruf L kita. Tuh, huruf besar kecil, bentuk sama. Suara L seperti pada kata lebar, lapar, lemah, lalai, lunglai, L, intinya L. Lanjut ke huruf 14, huruf M. Bentuk sama, ukuran menunjukkan huruf besar atau kecil. Bersuara M sama seperti huruf kita, mekar, maka, mama, muka, minum, dan sebagainya. Lanjut huruf ke-15. Ini huruf N. Tetapi bentuknya seperti huruf H, seperti huruf Latin H. Jadi untuk suara N seperti pada kata nenek, nakal, nusa, dan sebagainya. Huruf ke-16, huruf U. Bersuara huruf U jika mengalami stressing atau penekanan suku kata. Dan bersuara huruf A bila tidak tertekan suku katanya. Jadi nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Jadi anggap saja huruf O seperti huruf O yang kita kenal pada kota, pohon, dan sebagainya. Lanjut ke huruf 17, huruf P. Bentuknya seperti gapura, ini besar kecil untuk kapitalnya. Bersuara P pada kata pada, pinjam, pukul, papa, dan sebagainya. Lanjut ke huruf ke-18, huruf R. Dimana ini bentuknya seperti huruf P pada huruf Latin. Huruf R suara rasa, raba, renang, remuk, dan lain-lain. Lanjut huruf ke-19, huruf S. Berbentuk seperti huruf C. Huruf C pada huruf Latin. Jadi untuk suara S seperti pada kata senam, sakit, sesak, dan sebagainya. Lanjut huruf ke-20, huruf T. Bentuk dan suara sama dengan Latin T. Bersuara seperti pada kata tetap, tahun, tembak, dan lain-lain. Lanjut ke huruf ke-21, huruf U. Berbentuk seperti huruf Y pada huruf Latin. Bersuara huruf vokal U seperti ular, usia, untuk, upaya. Lanjut ke huruf 22. Ini bentuknya tidak ada di huruf Latin. Bersuara F seperti pada kata flora, fauna, fana, dan lain-lain. Lanjut huruf ke-23. Ini huruf S. Seperti huruf S pada huruf hijaiyah, suaranya juga sama. Kita biasanya menggunakan kata pizza. Seperti itu, pizza. Bedanya kalau pizza yang kita pakai huruf Z, ini pakai T mati lanjut ke huruf S bersambung ke vokal pizza dan sebagainya. Lanjut ke huruf 24, ini huruf C. Bersuara C seperti huruf C pada Latin. Bentuknya seperti angka 4. C seperti coklat atau coklat. Lanjut ke huruf ke-25. Ini huruf H. Berbentuk seperti huruf X pada huruf Latin. Itu suara H pada seperti kata khairul, khotbah, dan lain-lain. Ini sebenarnya banyak kata serapan dari bahasa Arab yang menggunakan huruf ini. Lanjut ke huruf ke-26. Ini huruf sya. Sya ini lebih tipis nanti daripada huruf ke-27. Jadi seperti sholat, sohih, dan sebagainya. Syarat itu sepertinya lebih tebal. Huruf ke-27. Bentuknya mirip dengan huruf ke-26, tetapi ada ekornya.
Ini sh-nya lebih tebal seperti ibarat huruf Z dengan Z dan Z. Kalau ini sha lebih tebal. Itu suara mungkin kurang lebih syarat syukur lebih tebal. Lanjut ke huruf 28. Ini huruf E. Jadi bukan E tetapi E. Bebek geser E-nya spesifik. E-nya spesifik. Lanjut ke huruf 29. Ini bersuara I. Bukan I tetapi I. I. Jadi kalau I itu bibir terbuka lebar. Sedangkan ini terbuka tidak terlalu lebar. I. Demikian untuk huruf ke-29. Lanjut ke huruf 30. Ini U. Seperti pada kayu, puyuh, bayu, dan sebagainya. Lanjut ke huruf 31. Ini berbentuk seperti huruf R yang menghadap ke kiri. Ini bersuara ya. Seperti pada kata saya, bayar, layar, dan sebagainya. Itu huruf ke-32. Ini adalah tanda baca, atau dalam bahasa Rusia disebut tвердый-знак. Ini bertujuan untuk memperkeras suara huruf sebelumnya. Jadi misalkan pada kata objek, jadi huruf B-nya itu dibaca lebih jelas. B, objek. Lanjut ke huruf 23. Ini seperti huruf ke-32, tanda baca. Bedanya ini bertujuan untuk melunakkan suara konsonan sebelumnya. Misalkan ini P dan U. Tanpa tanda baca nomor 33, ini disebut miyagi-znak. Jadi suaranya piu. Terlihat P-nya jelas, piu. Sedangkan kalau ada tanda miyagi-znak, terdengar seperti piu. Jadi P dengan P. P-nya sedikit lebur. Contoh lain, loshat. Ini kalau tanpa tanda miyagi-znak, loshat. D-nya jelas. Tetapi bila ada tanda miyagi-znak setelah huruf D, ini seperti loshat. Ada nyewesnya. Jadi D-nya itu sedikit melebur. Loshat. Contoh lain, kon. Ini tanpa tanda miyagi-znak, N-nya dibaca jelas, kon. Sedangkan bila ada tanda miyagi-znak, N-nya melebur, jadi seperti kon. Kon dan kun. Apakah tahu perbedaannya? Saya ulang lagi. Piu, 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 piu. Loshat, 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 loshat. Kun, 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 kun. Demikian untuk perkenalan huruf Sirilik yang digunakan dalam bahasa Rusia. Mungkin untuk kedepannya, tulisan yang saya tulis nanti akan saya sertai juga video penjelasan di setiap babnya. Jadi demikian, selamat belajar bahasa Rusia. Selamat malam.